modulus. Kan 30 meter atau kedalaman dari lalu jarak antar stone kolomnya 1,5 meter, diameter ya. Selanjutnya diameter ekuivalensinya seperti berikut. Lalu pertama dicari modulus geser tanahnya atau GS 20.000 per 2 dikali 1 ditambah 0,3 itu sendiri, yaitu mu atau Radian rasio. Lalu selanjutnya dicari modulus geser stone kolomnya itu sendiri atau GSC, sama seperti tadi menggunakan modulus dari stone kolom itu per dari rumusnya. Setelah itu dicarilah rasio dari modulus geser dari tanah itu sendiri dengan stone kolomnya seperti berikut. Selanjutnya, next, dicari shear stress atau tegangannya dengan menggunakan rumus 0,65 dikali max dikali tegangan vertikal dikali RD-nya seperti berikut. Lalu dicari shear stress pada kolomnya, lalu dicari shear stress pada tanah yang didapatkan dari shear stress dikali shear 1 per KC. KC itu yaitu koefisien CSR. Oh, 1 tuh itu GE, GR. Selanjutnya, koefisien CSR didapatkan dari tadi. Ya, selanjutnya CSR awal yang didapatkan dari perhitungan likuifaksinya 0,579 dikali koefisiennya yang tadi CSR 1. Setelah itu, untuk menentukan CRR baru, dicari terlebih dahulu N160 yang barunya dengan grafik yang digunakan, grafik dari Bayes Martin itu sendiri. Lalu untuk cara cepatnya, maka N1 post improve atau setelah perkuatan itu sama dengan pre-improve dibagi seperti rumus pada gambar. Selanjutnya, dicarilah CRR baru menggunakan N160 yang terbaru, lalu didapatkan CRR 2. Setelah itu seperti faktornya yaitu 3,453 lebih dari 1, sehingga memenuhi persyaratan. Next. Nah, berikut yaitu rekapitulasi dari perhitungan BH2. Didapatkan untuk stone kolom dimensi diameter 1,2 dengan jarak 1,5 meter itu pada kedalaman 16 ke bawah itu tidak oke. Lalu dilakukan lagi perhitungan ulang menggunakan selanjutnya stone kolom jarak 1,5. Namun di sini yang diubah yaitu modulusnya menggunakan stone kolom 30.000. Berikut data yang digunakan sama seperti selanjutnya dilakukan perhitungan sama seperti yang tadi, lalu didapatkan koefisien CSR-nya 0,87 di sini karena pengaruh dari modulusnya. Setelah itu didapatkan safety factor 3,968.
yang melebihi 1 ini untuk lapis pertama atau 2 meter. Nah, selanjutnya adalah rekapitulasinya di BH1 itu setelah dicek dari kedalaman 0 sampai 30 oke semua setelah diperkuat. Untuk BH2 juga oke semua. Akan dijelaskan oleh Krisna. Masuk kesimpulan. Jadi dari hasil analisis perhitungan pada tanah bekas atau NSPT lebih dari 50, sulit terjadi likuifaksi. Namun, likuifaksi tanah juga dipengaruhi oleh tegangan efektif tanah dan kedalaman tanahnya. Sehingga NSPT lebih dari 50 belum tentu tidak mengalami likuifaksi jika berada di kedalaman tertentu. Selain itu, penggunaan alat atau spesifikasi sampling bore harus diperhitungkan dalam menentukan likuifaksi tanah. Dengan perbaikan stone column menggunakan analisis 1995, didapatkan dimensi stone column yang memenuhi satu faktor agar tidak terjadi likuifaksi, yaitu dengan diameter stone column 1,2 meter dan jaraknya 1,5 meter. Nah, dengan perbaikan stone column menggunakan analisis metode West-Maxim, didapatkan dimensi kolom yang memenuhi struktur agar tidak terjadinya likuifaksi ini dengan diameter stone column 1,2 meter dengan jarak 1,2 meter, di mana modulus elastisitas stone column-nya 30.000 kN per meter persegi. Nah, dalam metode ini, spesifikasi bahan pengisi stone column berpengaruh sebagai perkuatan tanah agar tidak terjadi likuifaksi. Nah, semakin tinggi modulus elastisitas stone column, semakin rendah tanah terjadinya likuifaksi. Nah, adapun saran yang kami berikan, yang pertama, pengujian tanah pada tiap titik bor dapat dilakukan di lebih dari 2 titik untuk mendapatkan hasil pengujian yang lebih akurat. Lalu dalam melakukan perhitungan likuifaksi data dari tanah, perlu adanya perhitungan dari 2 metode atau lebih sebagai pembanding dari masing-masing perhitungan setiap metode. Yang ketiga, untuk mendapatkan hasil perhitungan yang lebih akurat, dapat melakukan analisis dengan bantuan software Praxis yang telah ditambahkan extension Dynamic Multiplier. Lalu penentuan perkuatan bisa dilakukan dengan beberapa metode sehingga ada perbandingan untuk metode perkuatan mana yang lebih efektif dan efisien. Sekian dari presentasi dari kami. Kita ada pertanyaan. Bentar, azan dulu. Suara saya tapi kedengar ya? Jelas nggak suara saya? Terdengar. Ada kenapa ada apanya gitu.
kita mulai lagi. Suara saya kedengaran atau kurang jelas? Sudah jelas, Pak. Nah, nanti langsung aja ya dijawab sama siapa gitu, kelompok kalian. Oke, tolong dijelaskan lagi masalah di kedalaman berapa berpotensi likuifaksi dengan asumsi berapa skala Richter kegempaannya, serta analisis yang digunakan, apakah hanya menggunakan SPT atau dengan data lainnya. Oke, silakan. Siapa yang mau jawab? Bapak izin menjawab untuk Siapa? Siapa ini? Putri, Pak. Ya. Untuk di kedalaman berapa likuifaksi dapat terjadi, boleh mundur, Chris, itunya, share screen-nya ke slide yang ada rekapitulasi PL. Nah, untuk di kedalaman berapa likuifaksi bisa terjadi menurut hasil dari perhitungan kelompok kami di sini untuk borehole 1 dan borehole 2 itu hampir semuanya pada tiap kedalaman itu almost certain it will liquefy. Hampir semuanya terjadi likuifaksi, hanya pada borehole 1 itu pada kedalaman 4 meter dan pada borehole 2 4 meter dan 6 meter yang tidak terjadi, yang kemungkinan tidak akan terjadi likuifaksi. Kemudian untuk proses perhitungannya, Pak, di sini untuk data yang digunakan, data lapangan serta data laboratorium dalam perhitungannya. Untuk data laboratorium itu dihitung untuk parameter-parameter seperti yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan dalam menghitung parameter CSR dan CRR yang nantinya akan digunakan untuk menghitung safety factor. Kemudian selanjutnya baru ke probability of liquefaction. Segitu. Kemudian untuk asumsi dari gempa, kekuatan gempa yang digunakan, karena kebetulan data yang kami gunakan, yang kelompok kami gunakan ini kan berdasarkan data yang dari Bapak juga berlokasikan di Aceh, maka kami mengasumsikan data gempa yang terjadinya itu berdasarkan gempa Aceh yang tahun 2004, kalau tidak salah, sebesar 9,3 skala Richter, Pak. Ya, berarti pakai data gempa. Ini yang data dari saya yang Aceh ya. Iya, Pak, betul. Dihitung kelas situs nggak sama kalian? Dihitung kelas situs, terus ini cuma pakai data SPT ya, nggak pakai data VS. Bagaimana, Pak? Suaranya kecil. Ini pakai data SPT aja ya, nggak pakai VS. Untuk Ya, Pak. kelas situs udah dihitung nggak? Kebetulan kelompok kami tidak menghitung, Pak, untuk kelas situs. Nah itu kalian tentuin dulu kelas situs. Ada yang terlewat. Ya kan, belum dihitung ya kelas situs. Ya, Pak, belum dihitung.
Berarti catatannya itu ya. Terus pertanyaan kedua, penggunaan stone kolom diameter berapa serta kedalaman berapa, peningkatan SF-nya berapa? Dijawab sama yang lain, jangan Putri terus. Setelah dilakukan perhitungan dua metode, diameter yang digunakan itu 1,2 meter. Untuk jaraknya itu setiap 1,2 meter. Untuk SF-nya contoh saja ya Pak, untuk kedalaman 2 meter itu di BH1 Ini siapa yang jawab? SF-nya ini dapat Oke. Lanjut. untuk kedalaman 2 meter SF-nya itu sebelum diberi perkuatan itu SF-nya 0,433. Setelah diberi perkuatan untuk kedalaman 2 meter BH1 itu jadi 5,667. 5, oke. Di kedalaman 2. Di kedalaman lainnya? Di kedalaman lain kok ada yang masih not oke? Ya ini untuk yang square pattern Pak. Sebelumnya coba ke yang triangular. Nah, ini untuk yang triangularnya. Jadi kesimpulannya, penggunaannya untuk penanganannya apa? Oh ya Pak, tadi salah menunjukkan berarti menggunakan 1,2 meter diameternya dengan jarak 1,5 meter dan pattern eh, triangular atau segitiga. Oke. Pertanyaan berikutnya, ada ini nggak gambar desainnya seperti apa? Kepadatan stone kolomnya berapa? Izin bertanya, maksud kepadatannya itu seperti apa ya Pak? Kan stone kolom tuh kan nggak mungkin kalian cuman masukin aja, itu tuh ada tingkat kepadatannya. Spek batuannya seperti apa? Masuk nggak? Gamma yang digunakannya. Kebetulan untuk di metode yang PYB ini tuh tidak memperhitungkan itu Pak. Jadi hanya diameter, lalu pattern dan juga jaraknya saja Pak. Kalau untuk yang di metode satu lagi yang Base dan Martin itu ada memperhitungkan modulusnya Pak.
Kalian menggunakannya yang mana? Untuk perhitungannya dua-duanya dilakukan. Modulus E-nya berapa? Modulus yang memenuhinya, Pak, modulus elastisitas dan kolomnya di 30.000 Newton per meter persegi. Dengan dimensi dan jarak antar kolomnya yang sama, yang 1,2 diameternya dan 1,5 jarak antar kolomnya. Ini yang jawab siapa? Nida. Tadi Meli, Pak. Siapa? Nida, Natalia. ya, Nida dan Melia. Oke. Oke, cukup. Tinggal satu kelompok lagi ya. Ini kelompok lain nggak ada yang mau tanya? Kelompok lain? Bapak mohon maaf, Ya, kenapa? kelompok kami satu orang lagi Pak belum menjawab pertanyaan Kak Duyanti Trisna. Saya udah ngasih pertanyaan kan semua? Yang menjawab baru 3 orang Pak. Kan rebutan. Oh begitu, baik Pak. Kan tadi saya minta sok siapa yang mau jawab. Itu. Izin ke pertanyaannya baru 2 tadi. Mungkin Udah 4 lah, udah banyak pertanyaannya. Tinggal kelompok berikutnya ya. Bapak mohon maaf, pada kolom chat Teh Epi izin bertanya. Ya, sok silakan dijawab. Silakan dijawab sama kelompok. Silakan. Duyanti coba jawab. Ini ada Pak. Ini ada pertanyaan dari Revi. Selain pakai stone column, bisa pakai metode apa lagi selain selain stone column? Jadi selain stone column ini ada beberapa yang bisa. Itu ada fondasi box, terus
fibrocompaction, terus ada stone column juga. Nah, namun kita tuh pakai stone column karena dirasa untuk menggunakan stone column ini bisa penurunan dari tanahnya ini bisa lebih kecil gitu jika dengan stone column dibanding dengan cara-cara yang lainnya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, Happy. Gimana, cukup puas nggak jawabannya? Ya. Oke, yang lain? Sama tambahan ya, Pak. Jadi ada dapat referensi juga kalau pakai stone column ini dirasa lebih murah. Jadi banyak yang memakai metode stone column ini dibanding dengan yang lain. Ya, betul. Lebih murah karena apa? Dia cuma pakai agregat batuan split gitu. Cukup? Silakan dilanjut ke kelompok lain. Mohon izin Pak, apakah share screen-nya sudah terlihat? Belum. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi terkait sistem perbaikan tanah ekspansif. Yang sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anang Rizal. Dan rekan-rekan saya silakan memperkenalkan dirinya masing-masing. Saya Sugi Hardan Spendi. Dan juga Yuda Prawira Dinata. Lanjut. Selanjutnya ada beberapa poin yang akan kami bawakan, antara lain ada latar belakang, referensi yang kami ambil, pembahasan, simpulan, dan juga daftar pustaka. Tanah merupakan material yang memiliki peran penting dalam sifat pembangunan sebuah konstruksi, ya, karena memang rata-rata sebuah bangunan itu berdiri di atas tanah. Maka dari itu, sifat-sifat tanah itu harus diperhatikan, karena tidak semua tanah memiliki sifat dan daya dukung yang baik. Nah, salah satu jenis tanah yang mengalami permasalahan tersebut adalah tanah ekspansif. Tanah ekspansif ini akan mengembang dan memberikan tekanan yang dapat merusak konstruksi di atasnya apabila terjadi perubahan pada kadar airnya. Pada umumnya, komposisi tanah berisi lebih dari satu macam, misalnya terdiri dari lempung, lanau, pasir, dan lain-lain. Nah, tanah ini akan menjadi ekspansif jika lempung banyak mengandung mineral monmorillonit. Ya, ketika tanah lempung ekspansif ini mengering, maka akan terjadi penyusutan karena
airnya hilang dari tanah. Nah, penyusutan ini dapat menghilangkan daya dukung bangunan sehingga akan terjadi kerusakan pada struktur bangunan. Nah, celah atau rekahan yang terdapat dalam tanah yang kering ini nantinya akan memudahkan air untuk penetrasi ke dalam tanah sehingga menghasilkan siklus susut dan kembang atau swelling yang akan menghasilkan tegangan berulang-ulang pada struktur tanah. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Indra Hussein Ihsan, menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat kepadatan tanah ekspansif menyebabkan meningkatnya persentase pengembangan tanah. Tanah yang memiliki sifat ekspansif memiliki banyak masalah seperti daya dukung yang sangat rendah, kekakuan yang menurun drastis pada kondisi basah, retak-retak pada kondisi kering, dan akan mengembang pada kondisi basah. Berdasarkan hal tersebut, maka kami akan membawakan pembahasan yang difokuskan pada 2 poin di bawah, yaitu mengetahui pengaruh penambahan bahan campuran untuk stabilisasi tanah ekspansif dan mengetahui bahan-bahan yang digunakan untuk stabilisasi tanah ekspansif. Berikut beberapa referensi yang kami ambil. Ada 8 referensi yang kami ambil dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Mungkin untuk pembahasan yang pertama, yaitu stabilisasi tanah ekspansif dengan nano magnesium oksida dicampur dengan tanah lunak yang disemai. Nah, berdasarkan hasil eksperimen yang sudah dijelaskan pada paper atau referensi sebelumnya, itu UCS meningkat hampir secara linear dalam kandungan semen dari 7 sampai 13. Nah, sementara kenaikan yang linear tadi itu melambat dari kandungan semen dari 13 hingga 17. Nah, konten nano magnesium oksida ini memainkan peran penting dalam sifat kekuatan tanah yang distabilkan. Tidak hanya meningkatkan UCS dari tanah yang distabilkan, tetapi juga cenderung meningkatkan duktilitas tanah yang stabil. Jadi penambahan nano magnesium oksida atau nanomagnesia dengan kadar 15% ini membantu menghasilkan 8 struktur mikro yang seragam dan padat. Namun pada penggunaan nanomagnesium oksida yang berlebihan di bawah konsentrasi asam sulfat yang dari semen itu menunjukkan kekakuan yang lebih rendah, menyajikan struktur yang berpori. Jadi yang UCS spesimen turun seiring bertambah linearnya kandungan semen dari 7 sampai 13. Selanjutnya untuk pembahasan poin kedua, yaitu stabilisasi tanah ekspansif dengan nanoclay. Nah, nanoclay ini mengurangi pori-pori dengan mengisi celah antara partikel, mengikat partikel bersama-sama, dan akibatnya yaitu mengurangi kadar air yang ada di dalam tanah yang optimal, sebagaimana yang dikonfirmasi dalam paper-paper yang sudah disebutkan tadi. Nah, penambahan nanoclay meningkatkan batas cair dan batas plastis lumpur, serta peningkatan kandungan nanoclay menyebabkan peningkatan gesekan internal dan kohesi. Hasil uji geser langsung atau UCS menunjukkan bahwa peningkatan kandungan nanoclay meningkatkan nilai kohesi sebesar 93% pada lumpur plastisitas rendah dan sudut gesek internal sebesar 68%, serta meningkatkan nilai kohesi lumpur plastisitas tinggi sebesar 62%. Selanjutnya ada stabilisasi tanah ekspansif dengan nanosilika. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan nanosilika pada stabilisasi lempung dispersif baik dari aspek makro maupun mikro. Dari hasil pengujian diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Berdasarkan seluruh hasil uji karakterisasi dispersivitas, aplikasi nanosilika 1% ini mengubah spesimen menjadi non-dispersif tanah pada proses curing 7 dan 28 hari. Lalu penambahan nanosilika meningkatkan batas cair dan plastis, dan sebaliknya, yaitu menurunkan indeks plastisitas atau PI-nya, PI tanah tersebut di dalam pengujian Atterberg limit.
Lalu kadar air optimum meningkat atau OMC-nya, dan kepadatan kering maksimum itu menurun dengan penambahan nanosilika di dalam pengujian kepadatan. Dalam pengujian UCS atau kuat tekan bebas, diberi perlakuan nanosilika pada tanah dasar ketika umur 7 dan 28 hari proses curing. UCS maksimum didapatkan tingkat peningkatan optimumnya itu jika ditambahkan 1% nanosilika ke dalam tanah setelah 28 hari proses curing. Lalu analisis XRD dan SMM menunjukkan pembentukan gel CSH yang menyebabkan pengurangan luar biasa dalam ruangan pori-pori spesimen. Penyelidikan ini menunjukkan bahwa teknik pemanfaatan yang diadopsi nanosilika untuk menstabilkan tanah dapat dipertimbangkan dan efektif, yang mengurangi dispersivitas potensi sekaligus meningkatkan karakteristik kekuatan. Selanjutnya ada stabilisasi tanah ekspansif dengan nanosilika dan serat polipropilen. Efek serat polipropilen, daur ulang, dan nanosilika terhadap sifat mekanik tanah lempung ekspansif adalah sebagai berikut. Yaitu penurunan minimum MDD dalam pengujian kepadatan telah terlihat pada 1,3% serat polipropilen dalam kondisi tanah ekspansif dengan 7% nanosilika. Selanjutnya berdasarkan hasil tes yang dicapai dari UCS atau kuat tekan bebas setelah proses curing periode 28 hari. Bahan penstabil pencapaian optimum untuk tanah ini mengandung 7% nanosilika dan 0,7% serat polipropilen. Adanya aditif nanosilika dapat membungkus permukaan luar serat dan karenanya membentuk ikatan yang lebih baik antara partikel tanah dan permukaan serat yang menghasilkan berbagai karakteristik tanah. Dalam pengujian mikroskopis menampilkan retakan pada tanah menunjukkan adanya nanosilika dan serat polipropilen. Bahan bertindak sebagai jembatan antara partikel tanah dan karenanya menghasilkan peningkatan kekuatan tanah. Akibatnya bahan polipropilen ini memperkuat dan mempertahankan lokasi penyebaran tanah selama kondisi transurban. Perbandingan optimum campuran tanahnya sebesar 92,3% dengan 7% nanosilika dan 0,7% serat polipropilen disarankan untuk digunakan sebagai proses stabilisasi tanah ekspansif. Berikutnya yaitu stabilisasi tanah ekspansif dengan nanosilikon dioksida dan serat jeramik. Penelitian ini menyelidiki sifat kuat tekan dan kuat tarik dari lumpur keruk yang distabilkan dengan semen yang ditingkatkan dengan serat jerami dan nanosilikon dioksida. Faktor pengaruh termasuk konten serat jerami dan konten nanosilikon dioksida dan waktu curing dievaluasi melalui serangkaian uji kuat tekan bebas dan kuat tekan tarik belah. Kesimpulan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dibandingkan dengan serat jerami tunggal, penguatan atau modifikasi silikon dioksida, menggunakan kombinasi keduanya sebagai penolong semen secara bersamaan dapat meningkatkan sifat kuat tekan dan kuat tarik semen secara maksimal. Berikutnya, stabilisasi tanah ekspansif dengan natrium dioksida. Stabilisasi tanah menggunakan cover merupakan stabilisasi inside yang paling banyak digunakan untuk mengendalikan potensi swelling. Meskipun pada penerapannya sulit dan tidak efektif, reaksi modifikasi kapur bersama dengan produksi sementasi yang tidak berkembang dengan baik mengendalikan potensi pengembangan, mengurangi indeks plastisitas dan meningkatkan kuat tekan bebas dari lempung ekspansif yang dirawat selama 24 jam. Campuran tanah ekspansif secara berurutan dengan pencampuran tanah ekspansif secara berurutan dengan larutan CaCi
atau kalsium klorida diikuti dengan larutan NaOH atau natrium hidrosida lebih efektif dibandingkan dengan campuran tanah ekspansif dengan larutan NaOH dilanjut dengan bahan larutan CaCi 2. Kesimpulannya, yang pertama yaitu indeks plastisitas yang menurun drastis. Kedua, potensi terjadi swelling berkurang menjadi 0% dari nilai sebesar 4,95% sebagai akibat dari reaksi modifikasi kapur yang kuat dan produk semen yang berkembang yang terbentuk selama tahap awal pengawetan tanah yang diolah. UCS yang meningkat seiring dengan meningkatkan persepsi kapur pada tahap kedua urutan pencampuran tanah ekspansi dengan CaCi dan larutan NaOH. Nilai batas Atterberg dan hasil UCS menunjukkan bahwa pencampuran berurutan tanah ekspansif dengan larutan CaCi diikuti dengan NaOH merupakan solusi yang lebih efektif dibandingkan pencampuran ekspansif dengan NaOH terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan CaCi. Berikutnya. Kemudian berikutnya ada stabilisasi tanah ekspansif dengan nanomaterial dan semen putih. Di sini nanomaterialnya itu sendiri nanosilika. Jadi pada penelitian ini kekuatan tanah liat ditingkatkan dengan menambahkan partikel nanosilika dan juga semen putih gitu. Nanosilika dan semen putih ditambahkan secara terpisah pada 3%, 5%, 7%, dan 9% dari berat tanah yang bakalan diberikan ini stabilisasi. Dikombinasikan dengan nanosilika dengan kadar 2%, dan semen putih 1, 2, 3, dan 4%. Kemudian untuk hasilnya sendiri didapat bahwa nanosilika ataupun semen putih dapat meningkatkan kuat tekan bebas dengan masing-masing pengujian sendiri-sendiri. Kemudian permeabilitas tanah berkurang dengan penambahan nanosilika dan juga semen putih. Kemudian dosis optimum kedua bahan 7%, peningkatan lebih baik pada nanosilika karena berukuran lebih kecil dan sifat mengikatnya lebih tinggi dibandingkan dengan semen. Kemudian kombinasi nanosilika dan juga semen putih pada tanah lempung memberikan peningkatan kekuatan dengan rasio 7 kali lebih tinggi dari tanah yang semula gitu atau undisturbed-nya. Kemudian dosis kombinasi ditetapkan sebagai 2% nanosilika dan 3% semen putih. Permeabilitas tanah itu dapat diturunkan dari 0,1976 cm per detik menjadi 0,00875 cm per detik dengan penambahan kombinasi bahan tersebut. Penurunan permeabilitas berada pada kisaran 45% dibandingkan dengan tanah semula. Kemudian hasil CBR tanah yang distabilisasi dengan kombinasi ini sebagai bahan perkerasan jalan yaitu didapat 31% CBR-nya. Kemudian citra SEM atau Electrical Microscope tanah lempung diolah dengan nanosilika dan semen putih menunjukkan terbentuknya material silikat berupa kristal putih. Sedangkan yang tidak diberikan perlakuan menunjukkan kekurangan bahan silikat berupa kristal hitam muda. Lanjut. Kemudian stabilisasi tanah ekspansif dengan nano aditif dan juga semen gitu. Kalau untuk di sini peningkatannya menggunakan nanosilika dan juga nano alumina pada pengujian pemadatan, CBR, pengembangan bebas dan juga mikropabrik dari tanah liat plastis rendah yang diselidiki. Dan hasil pengujiannya juga menunjukkan yang pertama di sini ada penambahan nano aditif mengakibatkan peningkatan kadar air optimum dan juga penurunan berat unit kering lempung karena sifat hidrofilik dan luas permukaan yang spesifik pada partikel yang tinggi. Kemudian penurunan MDU atau maksimum dry unit weight yang teramati pada lempung yang diberi nanosilika dan nanoalumina adalah masing-masing 4,1% dan 3,5%. Kemudian penambahan semen meningkatkan
CBR lempung yang terendam sebesar 28%. Kemudian untuk kombinasinya 1% dan 1% nanoaditif dan 3% semen menghasilkan peningkatan sebesar 196% dan 164% dalam CBR yang terendam nanosilika dan nanoaluminium. Kemudian kombinasi 3% semen dan 1% nanosilika menghasilkan CBR basah yang sama dengan atau sama seperti jika diberikan semen 6-7% gitu pada tanah yang distabilkan. Kemudian dari mikrograf SEM menunjukkan peningkatan pertumbuhan produk CSH dalam mikrofabrik tanah liat dengan penambahan nanoaditif, dan tingkat CSH dan produk CAH dalam mikrofabrik dari tanah liat diolah nanoaditif ditemukan lebih besar gitu dari tanah liat yang diolah dengan semen. Oleh karena itu, penelitian menunjukkan bahwa nanoaditif dapat menggantikan aditif tanah konvensional atau yang biasa untuk tidak hanya meningkatkan CBR tetapi juga untuk mengurangi konsumsi dari semen. Lanjut. Kemudian untuk kesimpulannya, tanah ekspansif adalah tanah yang mudah mengalami perubahan volume akibat perubahan kadar air pada tanah. Hal tersebut terjadi karena pada tanah ekspansif biasanya mengandung mineral-mineral yang mampu menyerap air, yaitu seperti smektit dan juga montmorillonit. Jadi ketika air diserap, volume akan membesar, dan ketika tanah mengering, volume akan berkurang dan mengalami penyusutan. Hal ini membuat tanah ekspansif tidak stabil. Lanjut. Dan dari hal tersebut, untuk menstabilkan tanah tersebut, terdapat beberapa alternatif atau cara yang dapat digunakan untuk tanah-tanah ekspansif gitu. Alternatif ini ya berupa menggunakan campuran-campuran kimia, diantaranya nano magnesium, kemudian nano clay, nanosilika, serat polipropilin, kemudian ada juga NaOH atau garam biasanya, kemudian ada juga serat gramid dan juga campuran-campuran dari bahan-bahan di atas atau juga campuran lain. Namun sejauh ini dari kami pribadi belum menemukan metode pasti gitu terkait bagaimana cara penerapan atau pengaplikasian zat-zat aditif itu dalam skala yang besar atau proyeknya atau areanya yang begitu luas. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, boleh disampaikan. Ya, terima kasih atas pemaparannya. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Oke, penggunaan siapa saja di kelompok kalian yang bisa jawab? Penggunaan bahan nanomaterial yang digunakan sebatas ini, apakah hanya meningkatkan kuat tekan saja? Sedangkan kan yang kalian bahas masalah ekspansif. Kalau kuat tekan kan ke lunak. Nah, sejauh ini apa yang kalian dapatkan dari hasil review literatur tersebut? Mohon izin Pak, izin menjawab. Mungkin dari saya sendiri yang sudah saya baca itu Ini siapa yang menjawab? ini Anang Pak. Oke. Ya, jadi ada beberapa nanomaterial yang ditambahkan pada tanah lempung ekspansif ini yang dapat mengisi celah dan mengurangi kadar air Pak. Jadi karena tanah lempung ekspansif ini rentan kalau terkena air dia jadi mengembang, dan pada saat musim kemarau atau kering itu airnya keluar dengan cepat gitu. Dengan adanya bahan tambah nanoaditif ini, beberapa material
tambahnya itu eh, bisa dibilang lebih menstabilkan kadar air tanahnya, Pak. Mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin menambahkan. Izin menambahkan, Pak, saya Yuda Prawira. Jadi untuk campuran salah satunya campuran dari silika dan juga nanosilika dan juga semen putih itu di sini juga dapat menurunkan permeabilitasnya, Pak. Karena di sini tuh permeabilitas kan untuk mengurangi atau kemampuan tanah dalam melepaskan partikel kan, Pak. Jadi campuran itu dapat menurunkan permeabilitas yang terjadi pada tanah tersebut gitu. Karena partikel yang begitu kecil dan juga campuran semen yang dapat mengikat partikel-partikel tersebut, Pak. Izin menambahkan Pak, apakah suaranya terdengar Pak? Apa? Nah, Suaranya saya kurang jelas. izin Pak. Jadi kalau menurut saya pribadi, selain tadi dari teman-teman saya, itu juga dapat Ini siapa? meningkatkan. Nah, saya Rehan Pak. Oh, Rehan. Izin Pak, jadi selain tadi meningkatkan permeabilitas dan juga meningkatkan kekuatan pada pengujian kuat tekan bebas, juga dapat menurunkan indeks plastisitasnya Pak. Karena salah satu ciri dari tanah lempung ekspansif itu kan PI-nya atau indeks plastisitasnya kan itu cukup besar. Nah, dengan adanya salah satunya tadi seperti contoh nanosilika ini dapat menurunkan indeks plastisitasnya sehingga kembang sub dari tanah tersebut akan jadi menurun gitu Pak. Mungkin segitu Pak, cukup. Oke. Hasil review literatur kalian tuh maksudnya tidak menunjukkan angka gitu. Jadi misalnya data dari grafik atau itu gambar atau apa tidak dijelaskan secara terperinci ya. Nah itu yang kekurangan dari kelompok kalian, tolong diperbaiki apa di misalnya mengacu itu dari grafik mana, misalnya kenaikan atau UTS-nya seperti apa, jadi diterangin dari grafik atau tabel gitu, berapa kenaikannya berapa persen gitu dari asalnya. Ini nggak keluar. Baik, Pak. Oke, dari kelompok lain silakan. Dipersilakan mungkin untuk teman-teman untuk bertanya.
Nisa nanya. Coba dijawab sama siapa? Pak, apakah langsung dijawab saja Pak untuk pertanyaannya? Silakan dijawab saja. Baik Pak, saya izin jawab Pak. Kalau menurut pendapat saya itu tergantung dari properti tanah Lempung tersebut Pak. Dikarenakan tiap kasus tanah Lempung ekspansif itu memiliki properti tanah yang berbeda. Seperti contoh kasus penanganan dengan stabilisasi hanya dengan nanosilika saja, dan juga penanganan stabilisasi dengan nanosilika dicampur dengan serat polipropilen. Properti tanah yang distabilisasi dengan senyawa nanosilika itu memiliki indeks plastisitas yang sebesar 17% dengan kandungan lempung sebesar 53%. Izin Pak. Properti tanah yang distabilisasi dengan nanosilika itu memiliki indeks properties sebesar 17% dengan kandungan lempung sebesar 53%. Nah, sedangkan properties tanah yang distabilisasi dengan nanosilika dengan campuran serat polipropil ini memiliki kandungan P yang lebih besar, yaitu 37%, dengan kandungan lempungnya pun yang lebih besar. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa itu bisa jadi tergantung dari propertis tanah tersebut, seperti halnya tadi indeks propertisnya, dan juga misalnya kadar dari lempungnya gitu Pak. Mungkin cukup Pak. Siapa tadi yang nanya? Tidak. Gimana cukup jawabannya? Oke, terima kasih jawaban. Silakan yang lain. Halo, yang lain ada pertanyaan nggak? Silakan. Coba saya bertanya lagi, kalau yang kalian review dari literatur tersebut,
efektivitas penggunaan bahan nano dengan bahan non-nano itu terlihat dari hasil-hasil apa saja? Silakan dijawab. Halo, dijawab. Oh, boleh diulang pertanyaannya, Pak? Ya, dari hasil literatur review kalian, nah, penggunaan efektivitas penggunaan nano dengan non-nano itu seperti apa? Dan uji apa parameternya yang menjadi tolak ukur dalam perbandingan tersebut? Mungkin saya coba jawab ya, Pak, dan teman-teman mungkin nanti bisa nambahin. Jadi kalau bicara soal efektivitas terhadap sifat tanahnya, mungkin nano penggunaan bahan nano itu lebih efektif dibandingkan dengan bahan non nano atau yang konvensional atau dan lain sebagainya. Untuk parameternya sendiri itu ada beberapa pengujian, diantaranya uji kepadatan atau bulk limit, tekan bebas, juga permeabilitas, yang mana hasil-hasilnya menunjukkan angka-angka yang baik atau tinggi gitu, Pak. Tapi minusnya di sini dari segi efektivitas mungkin bagus, cuman untuk penerapan atau penggunaan ini tuh masih jarang dan mungkin bisa memakan biaya yang mahal gitu. Karena untuk yang konvensional biasanya lebih menarik digunakan karena lebih murah atau lebih mudah gitu, Pak. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa nambahin. Yang lain, Anda bisa bantu jawab? Izin Pak, saya mau bantu jawab. Tolong digeser ke halaman nomor halaman 4 di pengujian tes swelling. Pak, izin Pak, saya ini hasil pengujian tes swelling dengan menggunakan alat odometer dengan campuran tanah
ekspansif menggunakan dengan campuran NaOH. Bisa dilihat di sini hasil pengujian menggunakan odometer menunjukkan di poin A itu nilai swelling potensial pada tanah asli pada rentan 69%, 69,18% sampai 37,01%. Sedangkan nilai swelling pressure-nya pada rentan 200 kPa sampai 350 kPa. Pengujian ini dilakukan dengan beberapa campuran yaitu 5%, 10%, dan 15%, Pak. Di poin B ini nilai swelling potensial pada pada tanah stabilisasi dengan campuran 5% dan soda api untuk hari pertama yaitu nilai pada rentan 9,10%. Ini siapa yang jawab? Sugihartono, Pak. Sampai Oke. dengan 19,77%. Untuk campuran 10%, nilai rentan menurun hingga 0,67% sampai 1,98%. Untuk rentan campuran 15%, soda api nilai rentannya 0,38 sampai 0,044%. Nilai swelling pressure pada campuran 5% soda api hari pertama yaitu pada rentan 125 kPa sampai 130. Untuk campuran 10% nilai pada rentan 29 kPa sampai 32 kPa. Dan untuk campuran 15% soda api nilainya pada rentang 22 kPa sampai 51 kPa. Nah, untuk poin D, nilai swelling potensial pada stabilitas tanah 5% soda api untuk hari ke-7, nilainya pada 13,59% sampai 25,43%. Untuk campuran yang soda api 10%, nilainya didapat pada rentang 1,6% sampai 1,94%. Dan untuk rentang 15% soda api nilainya pada rentang 0,22 sampai 1,56%. Nilai swelling pressure sendiri pada campuran 5% soda api hari ke-7 rentang 130 kPa sampai 206 kPa. Untuk campuran 10% nilainya pada rentang 21 kPa sampai 32 kPa. Dan untuk campuran 5% soda api nilainya terdapat tentang pada 30 kPa, Pak. Itu salah satu contoh tes swelling dengan ala odometer dengan campuran cairan NaOH, Pak. Oke, nah itu yang dijawab pakai data gitu. Nah, yang di laporan kalian tuh nggak muncul pakai data grafik atau apa. Tolong diperbaiki ya. Baik, Pak. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nggak? Izin bertanya, Pak, Ya, untuk silakan. selanjutnya. Izin bertanya, nama Gabriela dari kelompok 4. Mau bertanya mengapa kombinasi nanosilika dan semen putih dapat mempengaruhi permeabilitas tanah dengan signifikan. Sekian untuk pertanyaannya. Oke, saya udah perwira izin menjawab. Tadi juga sebenarnya di PPT kan ada juga dijelasin gitu. Jika dibandingkan tanah yang belum dikasih apa-apa atau dikasih campuran apa-apa tuh, eh, nilai permeabilitasnya tuh 0,01976. Terus ketika dikasih itu
menjadi 0,00875, di mana hal tersebut tuh mengalami penurunan sekitar 45% atau hampir setengahnya gitu. Jadi emang benar-benar signifikan juga. Nah, hal ini tuh diakibatkan oleh karena sifat dari atau nanosilika ini yang berukuran sangat kecil atau apa ya, ukurannya yang kecil dan juga memiliki sifat pengikat dari semen putih juga. Maka dari itu pori-pori pada tanah yang diberikan campuran ini tuh dapat tertutup dan juga terikat. Makanya permeabilitasnya dapat ditekan atau kembang susut yang terjadi pada tanah tersebut tuh bakal terhambat gitu. Jadi ketika dikasih campuran, pori-pori tertutup dengan partikel yang sangat kecil, kemudian diikat, maka permeabilitas yang terjadi atau kemampuan tanah dalam menyerap atau mengeluarkan airnya tuh lebih kecil lagi gitu. Itu sih jawaban dari kami. Terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya, Yuda. Ada lagi kah dari teman-teman atau dari Bapak? Ya, sok teman-teman. Ini sampai jam 4 aja kita selesaikan. Siapa tadi tuh yang nanya tuh? Dayanti. Tadi yang nanya ini, Teh Gabriela, Pak. Oh, Gabriela. Oke, satu lagi pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak?
Nggak ada? Nggak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ya pada akhirnya kesimpulannya tolong diperbaiki, diupdate lagi yang tadi catatan-catatan yang dari saya, terus PPT-nya tolong diupdate dan di-share ke saya untuk nilai laporannya. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan. Saya tutup dulu pertemuan hari ini. Ada yang ditanyakan ke saya? Bapak izin bertanya untuk pengumpulan PPT-nya. Apa? Untuk Berkembang. pengumpulan PPT-nya dikirim kemana, Pak? Ke itu, diupdate lagi ke G Drive-nya. Baik, Pak. Untuk relay, setelah saya review perorangan, nilai terkecilnya di 75, nilai terbesar di 90. Jadi kalau misalnya 75 itu AB ya? Apa B ya? Masih B ya? Yang pengen jadi AB, silakan diperbaiki lagi laporannya. Itu baru dari saya ya, belum dari Pasis. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan? Dari saya cukup, Pak. Cukup? Jika cukup, saya tutup. Saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya selama sampai UTS. Mudah-mudahan nanti kita bertemu di lain waktu. Entah itu di ujian sidang ataupun apapun. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Pak.